Ta'ala yang berlebih-lebihan dalam mensikapi orang-orang soleh, sampai pada masail qala al-muallif rahimahullahu ta'ala ar-rabi'ata asyrah, ke-14 halaman 72. Wahia a'jabul ajabi, dan ia adalah perkara yang kalau aneh itu kurang ya, ajaib ya cocok ya, dekat ya, seajaib-ajaib keajaiban ya, satu hal yang paling aneh, satu hal yang paling ajaib. Kalau orang takjub itu terkadang pada perkara yang dia enggak mengerti, membaca hadis kaitannya dengan kaumnya Nuh. Ya. Mereka mengerti itu. Wa kaunullahi, dan kondisinya Allah itu hala bainahum wa baina qulubihim, menghalangi antara mereka dan antara hati mereka, ya, membaca, mengetahui, tapi antara ya hati mereka dengan pemahaman itu enggak nyambung. Ya, ini kan ajaib ini, ya. Hatta i'taqadu anna fi'la qaumi Nuhin huwa afdalul ibadat. Ya, karena tidak nyambungnya mereka itu, sampai mereka meyakini bahwasanya perbuatan kaumnya Nabi Nuh alaihissalam adalah seutama-utama ibadah. Padahal apa? Syirik kan itu. Sesuatu yang mengantar kepada syirik akbar. Ya. Tapi dianggap sebagai seutama-utama ibadah, padahal mereka baca itu tafsirnya. Ya. Sampai di sini paham ya? Karena kalimat setelahnya ini muskilah. Ya. Wa taqadu anna manahallahu wa rasuluhu anhu fahuwal kufrul mubihu lid-dami wal mal. Sampai afdalul ibadah, ya, sampai mereka meyakini bahwasanya perbuatan kaumnya Nuh itu seutama-utama ibadah. Sampai sini dititik dulu aja. Kalimat setelahnya wa taqadu anna manahallahu wa rasuluhu anhu, dan mereka meyakini bahwasanya apa yang Allah dan Rasulnya larang, fahuwal kufrul mubihu lid-dami wal mal, maka dia adalah kekufuran yang dibolehkan karena kekufuran itu untuk menumpahkan darah dan merampas harta. Ya, enggak nyambung ya, kalau paham ya. Maka di pensarah masail ini itu mendekatkan ke kita, kira-kira itu maknanya. Wa taqadu, dan mereka meyakini bahwasanya apa yang Allah dan Rasulnya larang, apa yang Allah dan Rasulnya larang, ya, berlebihan kepada orang soleh, mulai dari membuat gambarnya, ya, kemudian patungnya, kemudian terakhir adalah disembah itu, ya. Ini kan kufur besar ya, syirik besar. Padahal mereka yakini apa? Seutama-utama ibadah. Padahal itu adalah kekufuran yang dibolehkan karena kekufuran itu untuk menumpahkan darah dan mengambil harta. Jadi ada sisipannya di situ. Ya. Ada beberapa makna yang kurangi. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin,
Kira-kira maknanya itu. Pada kalimat wa'taqadu anna ma nahallahu wa rasuluhu anhu fahuwal kufrul mubihu lid-dami wal mal, ay man i'taqada anna syirka wal kufra min afdalil ibadat. Orang yang meyakini bahwasanya kesyirikan dan kekufuran itu termasuk seutama-utama ibadah. Ya. Perbuatannya kaumnya Nuh dianggap sebagai seutama-utama ibadah, itu keyakinan mereka, padahal itu kesyirikan dan kekufuran. Fahada kufrun mubihun lidamihi wa malih. Padahal ini adalah kekufuran yang dibolehkan ya untuk menumpahkan harta, untuk menumpahkan darah dan hartanya. Hada ma arada al-mu'allifu, inilah apa yang penulis maukan. Jadi kita memberikan banyak sisipan di situ ya. Nah, supaya kalimat itu nyambung. Ya. Al-khamisata asyrah, ke-15, at-tasrihu bi annahum lam yuridu illa syafa'ah. Penegasan bahwasanya mereka itu tidak menginginkan kecuali syafaat. Ini diantara pemahaman dari kaumnya Nuh ya. Setelah orang solehnya meninggal ya, dibuat gambar, ditaruh di tempat ibadah mereka. Ketika itu belum diapa-apakan gambar ini, kecuali sekedar penyemangat mereka. Ganti generasi punya akidah yang berbeda. Ya, alangkah bagusnya ini gambarnya cuma gini, dibuat patungnya lebih mirip. Ya. Kemudian setelah itu diyakini bisa mendatangkan syafaat melalui patung-patung ini. Kita tuh nggak nyembah patung ini, tapi apa? Mengharap perantara dari orang-orang soleh ini. Nah, kalau ini tegas, ya, penegasan bahwasanya mereka ya menginginkan syafaat, padahal itu kesyirikan. Ya, apakah kalau orang mengharapkan syafaat ternyata jatuh pada kesyirikan, dapat syafaat itu? Enggak dapat. Ya. Kalau sudah jatuh pada kesyirikan, ya enggak ada jalur penyelamat apapun. Ya. Kalaupun yang dikira bisa memberikan syafaat, bisa memberi, dia terhalang dari syafaat itu. Karena apa? Syirik yang dia lakukan. Ya, demikian bahaya kesyirikan sehingga betul-betul mencelakai orang itu dengan sebenar-benarnya kecelakaan. Dan itulah syirik, itulah kekufuran yang berakibat dia kekal di neraka selama-lamanya. Iya dan billah. Karena itulah ya termasuk dakwah yang terus didengungkan dan diutamakan dari dakwah salaf, dari dakwah sunnah adalah masalah tauhid. Karena demikian pentingnya. Ya, seorang diharapkan mengerti tauhid, ya, terus memahami ya setahap demi setahap sampai dia diharapkan bisa detail mengenal tauhid, sehingga kalau ada kesyirikan dia tahu ini enggak benar, syirik di sini. Nah, barakallahu. As-sadisata asyrah, ke-16, dhannuhum annal ulama alladzina sawwaru as-suwara aradu dzalika. Persangkaan mereka, generasi-generasi setelahnya itu, persangkaan mereka bahwasanya ulama-ulama yang menggambar gambar-gambar itu, atau tadi sudah dibuat tamasil ya, sudah dibuat patungnya bahkan ya. Nah,
Aradu bidzalika. Mereka menginginkan demikian itu, yakni menginginkan syafaat. Ya. Jadi ya sampai tahap belum disembah tapi sudah pada ingin dengan patung-patung itu, meyakini ini bisa mendatangkan syafaat untuk kita. Kita tetap berdoa kepada Allah, ya, kemudian minta melalui perantara orang-orang saleh yang ada dalam gambar-gambar itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, di setiap kelompok yang menyandarkan diri kepada Islam, ya, padahal mereka jauh dari keislaman, senantiasa ada ciri khas pengagungan kepada kelompoknya, kemudian pasti tokohnya diagung-agungkan. Kemudian apa? Ada foto tokohnya itu. Ya. Dari kelompok ini ada tokohnya ini, ya, ada fotonya. Nah, apapun itu. Nah. Tab as-sabi'ata asrah ke-17. Al-bayanul adimu fi qawlihi. Ya, penjelasan yang agung pada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tutruni kama atratin nasara, ya, ibna Maryam. Jangan kalian itrah kepadaku sebagaimana itrahnya kaum Nasrani kepada Ibnu Maryam. Tem ila akhirih. Masih ingat mana itrah ya? Memuji, ya, berlebih-lebihan. Al-ghulu fil madah. Ya, berlebih-lebihan dalam memuji. Bahkan yang terjadi di umat ini, memuji Nabi SAW itu lebih dahsyat daripada pujian Nasrani kepada Isa, kepada Yesus mereka. Ya, antum mungkin sering dengar ya dari sholawatan yang dibaca mereka itu. Sampai beliau Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan marja, ya, tempat kembali, fi kulli syai', pada segala sesuatu. Apapun kesulitan, apapun bentuk, ya, permintaan, itu mintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa tanfariju bihil kurabu, ya, akan terurai dengannya segala kesulitan. Dengan apa? Sholawatan, kan itu, memuji Nabi, ya. Atau itu ya, banyak kata-kata. Nah, anta samsun, anta badrun, itu ya, Anda itu matahari, Anda itu purnama. Nah, nurun ala nur, gitu, cahaya di atas cahaya. Apa maksudnya ini? Ya, berlebih-lebihan dalam memuji. Nah, Syekh Ibnu Utsaimin berikan contoh-contoh yang mengerikan ucapan-ucapan itu, yang kalau kita paham tauhid itu jelas itu sudah masuk ke syirik akbar, gitu ya. Kalau orang paham dengan maknanya. Nah, ternyata beliau juga mendengar, ya, tahu hal seperti ini, ya, karena memang sudah menyebar kesesatan itu. Nah, bahkan masalah, ya, penyimpangan dalam Al-Fatihah beliau tahu, Syekh Ibnu Utsaimin, dalam tafsirnya pada surah Al-Fatihah, tentang orang-orang yang golat, ya, dalam urusan Fatihah ketika menutup doa Al-Fatihah, gitu.
Apa maksud ini? Kata beliau, ya dia menyuruh orang sekitarnya itu baca surah Al-Fatihah. Ya. Kemudian pada hajat-hajat mereka ujung-ujungnya Al-Fatihah gitu. Nah, kita kadang dengar ada jamaah ya di sholat maghrib, jamaah paling banyak biasanya ya. Kemudian ada dari jamaahnya yang sedang sakit. Ya. Selesai sholat dikabarkan, Pak Kiai ini sedang sakit di rumah sakit kritis ya. Mohon doa dari jamaah sekalian dengan keberkahan Al-Fatihah, bi barakatil Fatihah, Al-Fatihah gitu. Beliau contohkan beberapa hal dan nyata itu dikatakan bid'ah. Bid'ah. Sampai-sampai juga orang mengkhususkan ketika qiraatul Quran indal kubur. Membaca Al-Quran di sisi kuburan. Ya nyata itu. Perkara yang bid'ah, menyelisih dari syariat Nabi SAW. Sementara kalau di rumah dia nggak mau baca Quran. Yang hobi baca Yasin misalkan pas ke kuburan, di rumah baca enggak? Mungkin nggak pernah terbetik untuk baca itu ya. Nggak mau baca kecuali diniatkan apa? Untuk ahli kubur biasanya gitu ya. Entah di perkumpulan bareng-bareng atau di kuburan keluarganya gitu. Ya, sampai terjadi banyak di beberapa makom, padahal kuburan ya sudah mengatakannya makom, yang disamarkan seolah sesuatu yang agung gitu. Di kuburan-kuburan yang ada terkadang di depan gerbang itu dikasih itu rak ya rak dari kaca itu, kemudian ada buku Yasinta gitu ya, disediakan seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya karena telah hilang ya makna-makna tauhid dari kaum muslimin. Dan kita punya kewajiban ya sebatas menyampaikan dengan hikmah. Jangan kita terus menunda terus seolah orang membenarkan itu. Ya enggak apa-apa itu, enggak. Harus memang ada yang menyuarakan bahwa itu adalah perkara yang menyimpang. Ya, bahkan bisa sampai pada kesyirikan. Orang tahu bahayanya. Ila akhirih fa shalawatullahi wa salamuhu alaihi ballaghul balaghal mubin. Maka sholawat dan salam ya tercurah kepada beliau, dan beliau menjelaskan dengan sepuncak-puncak penjelasan yang sangat nyata. Jangan berlebih-lebihan kalian itu memuji aku. As-saminata asyrah ke-18, nasihatuhu iyana bihalakil mutanatti'in. Nasihat beliau untuk kita pada kebinasaan al-tanattu, orang-orang yang tanattu. Halakal mutanatti'un. Binasalah orang-orang yang ya tanattu, ya berdalam-dalam dalam urusan pelafatan. Itu yang banyak terjadi. Dan ini kabar bukan semata-mata kabar, akan tetapi at-tahdzir minat tanattu, peringatan dari berdalam-dalam berlebih-lebihan
ya, terkhusus dalam masalah makharijul huruf. Ya. At-tasi'ata asyrah ke-19 at-tasrihu bi annaha lam tu'bad hatta nusyal ilmu. Penegasan bahwasanya ya, ha itu at-tamasil, patung-patung. Bahwasanya patung-patung itu tidak disembah hingga dilupakan ilmu. Fafiha bayanu ma'rifati qadri wujudihi. Maka di dalamnya ini ada keterangan ya, mengetahui kadar keberadaannya, yakni kadar keberadaan ilmu. Orang harus sadar ilmu ini penting. Ya. Sebab kalau sampai lupa atau ilmu dilupakan, kebinasaan yang terjadi. Ya, sehingga orang mengetahui betapa pentingnya yang namanya ilmu. Ya. Jangan orang menyangka itu ngapain sih? Nah, bertahun-tahun duduk habis maghrib sampai isya. Ngapain itu? Nah, ini sudah pikiran yang namanya orang kena ya pengaruh setan dan jadi pengikut setan. Ya, nanti ada orang pengen ngaji, wah langsung diberi masukan negatif. Ya, menyangkanya hal yang nggak penting. Nah, apalagi kalau belajar, ya kadang harus pakai mikir lagi. Ngaji ku sing santai-santai wae mas, yang enak-enak saja. Ya kalau gitu tumpul pikiran Anda nanti. Ya. Bahkan yang suka yasinan ya tahun-tahunan, ya tetap nggak bisa baca yasin dengan benar. Nah, juga tetap baca Qur'annya ya kayak gitu saja. Nah, wa madarratu faqdihi, dan bahayanya hilangnya ilmu. Al ilmu wa anna wujudahu amrun daruriyun lil ummah. Ilmu itu ya bahwa keberadaannya adalah perkara yang darurat untuk umat ini. Li'anna idza faqdul ilmi halal jahlu mahallahu. Karena apabila hilang ilmu, kebodohan akan menempati tempatnya. Ya. Orang-orang bodoh akan mendapatkan tempat-tempat. Maka jangan tanya lagi kondisi manusia ketika yang menempati posisi itu adalah orang-orang yang jahil. Tidak akan mengerti mereka bagaimana cara beribadah kepada Allah Ta'ala dengan benar. Tidak akan bisa mereka mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan cara yang benar. Ya. Bahkan ya di komentar orang-orang yang tidak mengenal ya at-tauhid, tidak mengenal sunnah dengan benar, bahkan ya menganggap orang yang mengerti teks Quran atau menghafal Quran dianggap kesia-siaan. Ya. Apa komentarnya? Quran tuh enggak sekedar dihafal, dipahami. Nah, iya, bagus ini ungkapannya. Tapi pengucap ini meniatkan kejahatan. Ketika dia mengucap itu, Al-Quran enggak hanya dihafal, ya, tapi dipahami. Dia sendiri enggak hafal Quran sama sekali. Ya, akhirnya kalau mengomentari dan memberikan tafsir ke ayat seenaknya sendiri. Karena apa? Loh, saya pahamnya gitu loh. Kalau Anda memahami yang lain, ya kita saling bertoleransi gitu.
Ya, yang penting ayat itu ya boleh kita memahami demikian dan demikian. Ya, toleran sekali ya. Nah, toleran pada kesesatan dan kejahatan serta kebodohan. Ya, akhirnya kita melihat bagaimana rusaknya agama manusia. Ya, kalau akidahnya sudah ambruk, jangan tanya lagi bagaimana kerusakan yang terjadi. Ya, buruknya dari agama seseorang berupa akidahnya yang rusak, pasti dunia pun akan rusak. Dan kalau dia memimpin dalam urusan dunia pun akan merusak. Ya, barakallahu. Al-Isrun 20, anna sababa faqdil ilmi mautul ulama, bahwa sebab hilangnya ilmu adalah kematian para ulama. Ilmu hilang karena yang paham tentang itu meninggal. Sebab hilangnya ilmu, ya, yang mengetahui ilmu meninggal. Kira-kira apa lagi selain itu? Enggak semangat belajar itu ya, ilmu hilang. Ya dah. Nah, saya beliau kan berikan nasihat yang bagus. Nah, wa min asbabi faqdihi aidon. Nah, termasuk juga sebab hilangnya ilmu al-ghaflatu wal i'radu anhu. Seorang itu lalai dan berpaling dari ilmu. Ya, ilmu bukan sesuatu yang dia kejar. Wah, sinau itu alas penting ngrungokke, paham tidak paham, ya itu ghaflah itu. Lebih parah lagi berpaling dari ilmu, orang urusan itu ya. Nah, bayangkan kalau orang sudah seperti itu sikapnya. Nah, kalau sudah seperti itu ya, misalkan ini kajian butuh dana ini itu, was jangan tanya lagi, pasti akan tambah mencela untuk dana itu begitu. Nah, maka masyarakat muslimin, nikmat yang agung ya, ada majelis ilmu dibuka untuk membuka pemahaman kita, menghilangkan kerancuan-kerancuan kita dalam berpikir, serta untuk kita memperbaiki agama. Pasti orang yang memperbaiki agamanya agar diperbaiki urusan dunianya. Nah, dengan cara yang tidak dia sangka. Nah, kata beliau ya, berpaling lalai dari ilmu, wa tasagulu bi umurid dunia, juga apa? Orang sibuk ya dengan perkara dunia. Ya, yang di pikiran dia cuman duit dan duit. Ya, kalau dapat itu punya saya duitnya itu. Orang lain nggak punya hak. Untuk kesenangan saya, karena anak istri saya nyenangkan saya, ya tak kasih. Nah, yang lainnya nanti dan nanti, bahkan mungkin nggak ada di pikiran dia. Wa adamu al-mubalati bihi, lagi. Nah, dan tidak peduli sama sekali terhadap ilmu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Nah, mari kita harus punya atensi, punya dukungan kepada ilmu. Ya, dalam bentuk bermajelis ilmu. Mungkin kadar pemahaman kita enggak secerdas kawan kita misalkan. Ya, karena kita mungkin kurang persiapan, kurang waktu untuk mempelajari. Nah, atau juga karena ya memang kurangnya alat. Ya, ada dalil kita belum menghafalnya, belum memahaminya, ungkapannya berbahasa Arab lagi, sementara tingkat bahasa Arab kita baru sampai tahap ini. Nah, tapi tetap harus kita punya kepedulian kepada majelis ilmu.
minimal apa? Mendukung, hadir. Nah, kalau hanya cari-cari alasan, jangan dituruti. Coba bayangkan, saya mau urusan ini, ndaklah, tak tinggal masih bisa. Ya, hadirilah majelis ilmu. Ya. Kalau sudah di majelis, mencoba untuk memahami. Kemudian terapkan pada kita semua, pada diri masing-masing. Ya, itu yang pertama kali. Ada pemahaman seperti ini, ya saya sudah sesuai belum ini ya. Nah, nggak usah menyibukkan dengan urusan orang. Ya, seolah kalau ada nasihat datangnya dari ilmu itu yang diarahkan orang lain dulu. Wah, ini cocok si fulan itu. Nah, enggak, diri kita sendiri dulu. Nah, berusaha untuk ya mengambil faedah dari ilmu. Nah, kemudian ilmu terkadang itu ada, tapi dia tidak ada. Ya. Kapan itu? Ketika idza kasura al-qurra'u alladzina yaqra'unal ilma wala ya'maluna bihi. Seolah ada ilmu padahal enggak ada. Ada ilmu yang teranggap enggak ada. Kapan itu? Ketika telah banyak yang namanya qurra, tukang baca. Ya. Yang mereka membaca ilmu dan tidak mengamalkan ilmu itu. Dan baca Quran, ya. Bahkan ahli baca Quran, ahli qiraah, ya. Nah, dengan baca Al-Quran, ya demikian indah. Ya. Tapi bahkan parah, nggak ngerti isinya. Ya. Kalau di tempat kita seperti ini, nah, kalau di tempat lain, ya mending ngerti isinya, nggak ngamalkan. Artinya kalau mungkin dia mendapat hidayah karenanya, dapat pemahaman, bisa beramal. Lah ini dia sibuk hanya membaca dan membaca tanpa mengetahuinya isi dari apa yang dia baca. Ya. Kalau zaman dulu namanya qurra itu para penghafal Quran. Nah, orang-orang yang mereka ya ayat-ayat dalam Quran, nah mereka hafal, mereka dakwahkan dan digunakan untuk mengajari manusia tentang Al-Quranul Karim. Tapi terkadang belum sampai level yang namanya alim atau seorang yang kalangan fuqaha, ahli fikih, hanya baca doang. Dan ya ada beberapa yang sesat. Seorang bernama Abdurrahman bin Muljam, ya, yang kena pemikiran Khawarij. Dia yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Padahal dulunya pernah ditunjuk oleh Umar bin Khattab sebagai pengajar Quran untuk negeri Kufah, seingat saya. Maka masyaallah muslimin, ya di situ ya ada ilmu, ada pembaca Quran, tapi seolah-olah tidak ada ilmu karena ya tidak memiliki amal, tidak memiliki pemahaman. Maka masyaallah muslimin rahimakumullah, ya marilah kita setahap demi setahap, ya waktu demi waktu, untuk kita ya memperbaiki diri dengan memahami, kemudian kita amalkan mastata'na, ya semampu kita. Kita tambah ilmu, berusaha untuk menambah amal. Ya. Minimal kita tambah ilmu, keyakinan yang ada pada kita dibetulkan, kemudian bisa memperbaiki ibadah kita dari sisi kualitas ibadah itu.
ida auli annal ammah, ya. Ini dikatakan masih tentang ada ilmu tapi seolah enggak ada. Kapan itu? Apabila seorang berilmu dia diam dari kesesatan. Ya. Sementara kesesatan itu telah nyata dilakukan banyak manusia. Ketika diamnya orang yang mengetahui ini, seolah yang dilakukan manusia di atas kesesatan itu dianggap itulah kebenaran. Ini maka dikatakan ada ilmu tapi seolah tiada ada. Maka ya muslimun, bahayanya dari terlupakan ilmu, hilangnya ilmu, sungguh ini menjadi penanda bahwa manusia di tempat itu mereka dalam bahaya. Dan sebaliknya, dengan tersebarnya ilmu serta adanya perhatian masyarakat terhadap ilmu, itu tanda kebaikan untuk negeri tersebut atau tempat tersebut. Kemudian ada masail yang lainnya tentang masalah ini hulu, ya. Ada hulu, ada tanatuk, kemudian ada yang namanya ijtihad. Hulu itu melampaui batas. Tanatuk berdalam-dalam, berlebih-lebihan. Kemudian ada namanya ijtihad, bersungguh-sungguh. Ya. Dicontohkan, kalau seorang melampaui batas, pada ilmu yang sudah ditetapkan seperti itu dia melampaui batas, ini namanya hulu. Ya. Juga pemahaman kepada ilmu atau mensikapi suatu ilmu serta amal, kemudian dia melakukan atau mendalaminya sampai melampaui batas, ya, sampai berlebih-lebihan, itu tanatuk. Maka yang namanya tanatuk bagian dari hulu. Adapun yang namanya ijtihad, bersungguh-sungguh, itu badlul juhdi liidraki al-haq. Ya, bersungguh-sungguh memiliki pengorbanan untuk mengetahui al-haq. Ini namanya sungguh-sungguh namanya. Orang pengen ngerti bahasa Arab. Ya, artinya apa? Sungguh-sungguh mempelajari bahasa Arab. Ya. Ada kesungguhan. Sampai dia mentarget demikian. Ya. Orang ingin mengerti urusan ilmu fikih, iya, dia punya kesungguhan dalam belajar. Tapi kalau seorang mempelajari ilmu fikih sudah memahami kemudian mengamalkannya berlebihan, itu dikatakan tanatuk. Saya ingin menghafal sampai sedemikian, sampai hafalan itu di luar kepala. Ya, sampai terucap demikian. Sementara ilmu yang lain tertiadakan, tidak dia perhatikan. Ya, itu dikatakan bagian dari tanatuk. Sebagaimana kondisi orang-orang mempelajari nahwu sampai ke tahap hal-hal yang disepakati ulama ahli nahwu, dia berani melanggarnya. Dengan apa? Karena dengan alasan sudah betul-betul mendalami nahwu berlebih-lebihan, sampai hal-hal yang ditetapkan oleh ahli nahwu sebagai kaidah, ya dia berani membantahnya. Ini tanatuk, ta'ammuk, Maka ya muslimun, yang kita butuhkan adalah sikap al-wasat, pertengahan. Ya, kita mengenal agama yang hak ini, manhaj yang hak ini di kondisi sudah enggak ideal. Tidak dari kecil atau dari kondisi remaja kita belajar.
maka tentu hal yang paling fondamen dalam manhaj ini adalah urusan tauhid. Ya, urusan tauhid. Ya. Kemudian urusan sunnah. Kemudian mengamalkan keduanya. Ya. Sambil Anda selingi untuk memperdalam itu ya dengan bahasa Arab, dengan qiraatul Quran. Jangan yang kedua terakhir ini justru mendominasi kegiatan kita dan kita nggak ada perhatian kepada yang lebih penting dalam urusan tauhid dan sunnah. Karena begitu istimewanya dalam urusan tauhid dan sunnah ini ayat muslimun. Walaupun Anda mungkin belum ahli dalam bahasa Arab, tapi mengerti tauhid dengan baik, mengerti sunnah dengan bagus, mengamalkannya, wallahi demi Allah itu akan memperbaiki agama Anda dengan sebaik-baik perbaikan. Ya, oh pernah dengar ini, maksudnya demikian, paham. Maka ini yang akan terus menjadi cahaya bagi kita, penerang untuk kita terus berjalan di atas agama yang hak ini sampai kita betul-betul mendapatkan ya faedah serta keberkahan yang melimpah untuk kita semuanya. Akhirul kalam, subhanaka wahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.